Gimana rasanya ketika timnas berhasil bawa pulang emas SEA Games kemarin nih, Bang? Itu sih ya puji Tuhan, itu senang banget Bang. Bangga juga sih aku sebagai pemain bisa ada menjadi bagian dari sejarah itu tuh. Iya. Bangga. Kalau gitu pasti ada momen-momen yang jadi memorable dong pas di saat itu. Iya. Itu apa tuh? Boleh dikasih tahu nggak? Cerita yang buat yang Hector bicara dan buat Evan sedikit tersentuh tuh, dia bilang ini harinya kalian. Maksudnya ini harinya kalian. Kalian gak perlu lihat untuk hari ini, tapi kalian ingat bagaimana dulu susahnya orang tua kalian membelikan sepatu untuk kalian untuk bermain futsal. Strategi yang diterapkan gitu, apa yang membuatmu unggul ketika di final SEA Games kemarin? Mungkin yang pertama sih kalau Evan pribadi kita Kalau di futsal menurut Evan sendiri perlu naturalisasi nggak? Pemain-pemain naturalisasi? ya kalau ini sih mungkin ada banyak pro dan kontra ya Bang. Tapi kalau Evan secara pribadi mungkin belum butuh. Belum ya? Dan mungkin gak butuh juga sih. Mansion Radio. Yo guys, what's up? Come on. Halo. Semangat di bulan tahun yang baru. Yes, kita harus mengembalikan lagi era-era opening YouTube, era-era Chandra Leo, era-era Reza Arab masih YouTube dan pakai musik kali, dan juga era-era di mana Edozel belum pakai jenggot. Iya lagi. Iya, 2016. 2016. Era keemasan YouTube. Iya benar. Siapa artis YouTube favoritmu waktu itu? Aku Agung Hapsah. Sama. Agung Hapsah. Yes. Agung Hapsah waktu itu masih SMA. Iya. Waktu masih SMA. Bahasa Inggrisnya jago banget ya. Iya. Agung Hapsah. Masih SMA, aku ingat banget dia ngevlog, anak SMA ngevlog kameranya di SLR, berat banget itu. Tapi bahasa Inggrisnya bagus. Yes, Itu sih, of Agung course. Hapsah. Yes, we are so good in English too. Of course, we are so. But we don't need. Because Yes, the occasion is no longer needed. because now it's already have a subtitle. Yes, For yes. what we use English, if Yes. subtitle is already there. Dan kami ucapkan selamat tahun baru kepada Mansion Mania. Kita berarti sekarang balik lagi di Mansion Sport Podcast. Yes, Mansion Radio. Oh iya, Mansion Radio Podcast Radio. Woi, salah. Nggak boleh sih gua. Kita kembali lagi di Mansion Radio. Oh iya, Mansion Radio 91,2348 FM. Yes, dan di sini kita ada peraturan baru. Peraturannya adalah tidak boleh ngantuk. Karena kalau ngantuk bisa dibahas, Panji. Nggak boleh. Kita harus segar. Harus segar. Mau matanya segar. Ya. Pokoknya kita harus terlihat segar. Tidak boleh terlihat ngantuk sama sekali. Ngantuk, kalau terlihat ngantuk takutnya masuk Netflix ya. Udah ngantuk masuk Netflix, aduh. Yang spesial itu bukan cuma tamu-tamunya. Apa yang spesial, Tapi Kang? kita juga punya selalu ada bagi-bagi PS5 dan juga Nintendo Switch. Woi. Buat Mansion-nya semua ya. Ini semuanya masih segel ya. Masih segel. Jadi ini enggak deng, udah agak Bisa kan lu jangan bilang gitu. Ini Dibuka untuk kita cek. ya, untuk cek kelengkapan ya. Untuk cek kelengkapan sama dicek main 2 bulan lah kemarin lah. Ya, kita mengantisipasi supaya kita tidak memberikan barang-barang yang bodong. Benar. Takutnya kita ngasih tapi ternyata sticknya cuma satu. Ya. Atau ternyata sticknya masih stick PS1 gitu. Masih ada kabel dong Mas. Iya. Kalau stick PS1 aja udah gak bisa masuk ke PS5. Dan kita make sure juga jangan sampai PS-nya 5, sticknya stick mumun. Ada terus. Ini juga ada Nintendo Switch. Nintendo Switch. Tidak dengan Marionya ya. Enggak, itu mahal. Itu mahal. Karena ini beli sendiri ya. Iya mahal itu. Ya. Tapi kita ada Nintendo Switch. Itu juga Nintendo Switch yang 2 lagi. Nintendo Switch 2. Iya. Bisa main 2 player, Kang. Enggak, bukan. Iya memang dari dulu juga bisa. Oh, tapi iya? ini udah yang versi Nintendo Switch 2. Oh. Lu gak tahu ya? Enggak tahu aku. Ya udah. Enggak suka. Ya udah. Enggak suka game-game konsol lo ya. Konsol ya? Konsol. Ya. Konsol. Iya. Jangan pakai T. Iya, jadi Konsol. Bisa terus. Jadi jangan lupa buat di follow Mansion Sport FC. Mansion Sport FC. Betul. Kita agak lupa karena kita sudah ganti tahun. Terakhir kita ngetek itu tahun 2025 ya. Emang dong. Ya. Itu cuma sebulan lalu padahal. Benar. Mansion Sport FC silakan di follow untuk mendapatkan PS5 dan juga Nintendo Switch secara cuma-cuma ya. Ya, dan syaratnya cuma satu kalau udah kita pilih. Kirim foto telanjang.
Kirim foto telanjang minimal dari dengkul. Dengkul ke bawah ya. Dengkul ke bawah. Jadi Jangan- nggak guna. Iya. Sebenarnya mau dia telanjang mau nggak terserah. Orang dari dengkul ke bawah kok. Kang, dan juga kita tidak lupa untuk mengingatkan untuk para ACCI, Asosiasi Clipper Content Indonesia, dan juga ACCSI yaitu Asosiasi Clipper Content Southeast Asia. Asik, udah mulai meluas, Yes. mulai meluas ya. Ya, barangkali punya teman di Thailand, punya teman di Vietnam, jangan lupa untuk ngingetin untuk ngeklip Ya. video YouTube dari Mention Sport, ada hadiah 1 juta per episode. Keren, 1 juta untuk 2 pemenang yang view-nya paling banyak. Ya. Jadi kalau lu mau klip boleh sebanyak-banyaknya. Tapi nanti yang kita lihat yang view-nya paling banyak kita akan kasih 1 juta untuk 2 orang pemenang. Dan Ya. ingat, ini ada yang beda dari tadi. Ini tidak perlu mengirimkan foto telanjang karena ini langsung menang ya. Kalau ngeklip langsung menang nih. Iya, yang penting view-nya banyak. Ya jadi lu bikin klip, nanti yang view-nya banyak, nah Ya. itu kita akan kasih beserta apa yang mana gitu, klipnya yang mana, yang ini nih klipnya gitu. Jadi Ya. kalau lu mau bikin banyak klip, boleh-boleh aja tuh. Semakin banyak klip yang lu bikin, semakin memungkinkan lu mendapatkan hadiah dari kita. Dan kita hanya ngeklip video kita ya, jangan Ya. tiba-tiba muka kita berdua, nanti kamu kasih juga sih, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Untuk episode dari Mention Sport aja ya, Ya. bukan dari VT-VT lain ya, seperti video klip gitu. Nggak usah ditempelin muka gua, muka Yusril nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Karena yang penting adalah episode kita. Ya. Buat apa? Bener. Nah, Nih. apakah anak magang kita baru di tahun ini? Oh, enggak sih. Kayaknya kalau baru jangan. Karena kita masih seru ngobrol sama anak magang yang itu. Dia magangnya soalnya nggak dibayar. Oh, cuman ini magang nggak dibayar. Dia dapat exposure. Oke, boleh. Permisi Kak. Ya, ini dia. Aku mantep. masih yang lama. Oh iya. Kamu masih yang lama? Iya. Rasanya tapi baru dong. Kemana arahnya? Loh ya ini rasa obrolannya, rasa obrolannya, minumannya. rasanya baru ya ini? Ini kopinya aku juga baru dari Thailand. Kan kemarin aku habis Thailand ke Thailand. Oh, Baru. kopi-kopi sawadikap. Iya. Kopi Sawah di kap. Sawadikap. Sawadikap. Sawah di kap. Sawadikap di kopinya namanya sawadi. Sawah di In a cup. cup. Iya, gitu. Sawah di cup. Diminum ya? Ya. Enak nih. Agak berlebihan ya. Mantep nih. Mantep nih. Enak-enak ini kopinya enak loh. Lebay deh Kak. Emang saya Kak. Kak. Udah. Enak banget kopinya parah. Enak banget. Enak nih. Ini jarang-jarang loh ada air keran seseger ini tuh jarang banget. Enak banget Tapi ya. bener tadi aku dengar kalian ngomong aku di sini nggak dibayar. Aku ikhlas loh. Kak. Kan. Ikhlas. Ikhlas. Demi Allah. Nggak usah jangan diajakin demi Allah. Jangan diajakin demi Allah. Kan aku udah sering kirim kalian foto-foto. Iya. Video-video. Oh video, Iya. foto tadi. Kok cuman aku kayaknya nggak dapet nih. Ini tolong ya video ya. Jangan ini, Ini Nat. takutnya salah nangkep nih. Iya, Oh, jangan ini, Justru Nat. sama Iya. Nat kirim-kiriman foto. Foto, gitu. jangan bikin. Video. Iya, oke. Iya, Video ya. Video menghibur juga kan. Oke. Kali ini Bentar. Ini kayak kalian berdua ada kesamaan deh. apaan? Baju beda. Sama. Enggak Coklat ada. sama ini apa? Apa? Ungu net soccer. Navy. Navy net soccer. Biru net soccer Navy. ini. Net soccer kan? Bukan. Bukan. Panji Suryono bukan. Paul Palele. Jadi kebahas kan. Enggak, tapi kayaknya ada kesamaan deh kalian berdua. Apanya? Sama-sama pelatihnya dipecat ya? Asik. Tahun baru, pelatih baru. Tuh kenapa sih nasib kita tuh selalu biasanya mirip? Makanya Enzo Maresca dipecat. Kok bisa sih? Ruben Amorim diganti Ruben Onsu, Bang. Karena mereka kalau makan di Old Trafford itu ayam geprek katanya. Ayam geprek katanya emang. Nasi ininya apa cateringnya Old Trafford ayam geprek. Kok bisa bareng-bareng kayak gitu Tapi sih? Chelsea pelatihnya baru udah si siapa namanya si Nelson Mandela. Belda dong, itu pemain Siapa namanya? film. Siapa namanya pelatih Chelsea Siapa? siapa? Gue juga Kalau dia lafalnya Nelson belum. Mandela lu butros-butros gali dong Iya. gitu. Tapi gue ngelihat dia ngelatih kayak berasa vibe-nya kayak dosen-dosen pembimbing itu loh, Bener. dosen muda. Karena masih pas muda. pas dia di apa namanya di locker room kayak dengerin dosen muda banget karena emang masih muda Masih sih. Cuma muda. kayak
kurang gitu. Itu namanya Ini dia, Liam. Liam Ross Ross senior. Nah dia udah senior loh. Bos, adiknya lagi Liam Ross Junior. Noel No Junior. Kalau aku kan belum memutuskan untuk pelatih baru. Siapa katanya desas-desusnya siapa desas-desusnya? Rahmat Darmawan. RD, coach RD. Tiba-tiba coach Sementara baru dipegang Michael Carrick. Ya, dia tapi caretaker ya? Caretaker, pengganti sementara. Dia sebelumnya ngelatih di mana ya? Dia sebelumnya ngelatih Taruna Bahari FC. Itu ada klub di kampung di Lamongan. Namanya aja Taruna Bahari udah kayak warteg namanya. Daripada kita seperti pagi-pagi Tapi Carrick sebelumnya di Birmingham ya. Birmingham City. Oh. Birmingham masih sebelumnya. oke. Kalau nggak salah ya. Masih oke. Kalau salah Kalau salah di Liverpool. keren banget. Nih, Udah mulai TikTok baru kita boy. bisa banget bisa ngumpan Tepes itu aja. Tapi lu tadi ngomong tuker-tukeran video mana dong, mau dong? Ada dong, Ya? aku udah siapin 2026 awal ini. Kita awali dengan video-video lucu seperti biasa. Let's go guys, kita ini lihat adalah yuk. video dari Mia Khalifa. Meda. Wait, Open. wait. Hey. Itu salah genangannya nggak sih ada di situ? Ini sering terjadi di Lagi. kota-kota ya. Sampai Wush. muter Gile. bro. Kan tuh lihat tuh. Das. Dilempar sarung tangan. Kalau gitu cara Putih keren banget. kalau gitu caranya sih Onana jelas kiper terbaik sih memang. Terbaik sih. Terbaik. Terbaik sih. Terbaik itu kalau kayak gitu ya caranya ya. Iya. Nggak semua orang bisa tuh. Enggak semua lapang bisa maksudnya. Kalau tadi tuh lapangan yang berpengaruh ada genangan. Gue tuh pernah main di lapangan yang becek banget. Ya kayak gitu. Tetap ya di Indonesia juga ada beberapa ya lapangan. Ya, yang ada. banyak, Tapi apa gitu. efeknya kalau main di lapangan becek tuh Batuk, pilek. pulang-pulang masuk angin. Bener kayak aku Dikau-kau. sekarang nih. Lagi pilek Kamu kan? iya deh, kamu lagi sakit ya? Iya, kan aku lagi sakit kemarin Bandeng lo hidungnya. Bindeng. Binder lu. Wah, binder sing tuh. Bener sih. Tahu kan? Yang tahu aja ya. Ya. Oke, ini video kedua dari siapa ini? Dari gue Jo Gada. Dari sumber Ada X. sumbernya X. Set. Asik kan. Asik, mantap. Futsal nih. Mantap. Dibawa pulang. Nah, dioper. Ya. Hey. Woi, kebanyakan muter pusing pala lu ya. Ada-ada aja ya. Ade-ade aja nih. Asik. Udah keren nih padahal. Ngeblok bola, lewat satu orang lewat. Asik. Dua orang lewat. Wih, dilewat teman sendiri. Skills kelas Kobe Maino tuh. Ya. Itu saking paniknya kipernya juga kebentur tiang tuh tadi terakhir. Ini ada lagi. Ini ada lagi. Waduh. Wah, ini di Ini di kita nih ya. iya. Liga 3 ya? Liga 2. 4 ya? Oh, 4. Liga 4. Oh, itu niat mencederai, bro. Langsung merah lah ya itu Iyalah. ya. Pasti ya. Tapi waktu itu Nigel De Jong sama Xabi Alonso kan pernah kan kayak gitu. Iya, pernah. Final Piala Dunia. Nigel De Jong yang kedada banget. Kedada tuh. itu tapi si Xabi Alonso-nya nggak apa-apa ya? Karena dia udah antisipasi apa ya? Tapi kayak katanya itu udah sempat masuk rumah sakit ya? Masuk rumah sakit malah kan? Oh, yang nendangnya nggak boleh main bola seumur Harusnya hidup. ya, harusnya menurutku. Bahkan di rumah juga nggak boleh katanya. sampai segitunya katanya kan. Kalau kata Ada polisi di depan rumahnya. gitu. Prit. Main bola kan lo. Main bola. masuk nggak boleh nih bola nih. Bahkan Ini bolanya gini. Mampus bolanya belah dua. jumlah 2. Bahkan dia main FIFA di PS5 Itu juga nggak boleh. Benar, No! benar. Tidak boleh. Dicabut listriknya. Iya. Tak gitu. Bahkan di HP-nya ada football manager dibakar HP-nya. Kacau. Kacau bro, udah makin mateng Nat. Keren. Malu. Keren nah, ini nih. Jam terbang. Keren banget. Nah tadi udah kayak gini bro. Kelas. Aku jadi malu. Asik.
Enggak, tapi jangan terlalu lucu, Nat. Iya. Biar lu yang di sini. Iya. Jangan. Ya udah segitu aja nanti ya. Oke. Pegang nih, aku pegang. Asik. Jangan kita terlalu seru. Nanti kita mau ngobrol bintang tamu soalnya. Iya benar. Ya, Oke. udah. Tunggu ya guys. Ya. Bentar ya. Ini berarti ada hubungannya sama bola. Bener, ada hubungannya sama nendang tadi. Ya pastilah. Ada orang main bola nggak nendang gimana Nah sih? kan pasti tendang bola ya kan. Iya, benar. Tapi yang itu tadi parah sih, harusnya masuknya ke kriminal tuh. Iya yang terakhir sih emang Ya bahaya karena banget ini, itu. karena kan udah ada unsur kesengajaan. Ya niat. Nggak mungkin ininya. Nggak mungkin hanya sekedar cuman nggak sengaja itu. Iya betul. Kayak Nigel de Jong tuh tadi pasti harusnya sih Itu bola tengah, bola nanggung sih. bola nanggung ya iya. kan? Kalau ini kan di bawah dia. Iya. Makanya niat banget itu mah. Nah, ini kita bakal kedatangan bintang tamu yang sudah mengharumkan nama Indonesia. Wow, pakai softener Kenapa ke softener? mengharumkan nama Indonesia Nggak di harus SEA Games. nyuci, nggak harus nyuci dia. Di mana mengharumkan nama Betul, Indonesia di mana? Di SEA Games. SEA Games. SEA Games kemarin di Thailand. Iya dong. Nice. Halo Sobat Mention semuanya, kalian bosan gak sih kalau misalkan baca berita tapi beritanya gitu-gitu doang? Nah Natasha punya informasi menarik nih, kalian bisa banget untuk gabung ke mentionsportfc.com di mana kalian bisa banget nih ya mendapatkan berita olahraga terupdate. Tapi bukan cuma itu, karena di Mention Sports FC kalian juga bisa banget ikutan main Fantasy Premier League dan juga dapetin hadiah mingguan sebesar 880.000 dan juga di akhir musim Premier League kalian bisa mendapatkan hadiah utama. Nah, hadiah utamanya ini gak main-main ya. Hadiah utamanya sebesar 88 juta. Caranya juga gampang banget. Kalian langsung aja join ke Mention Sport FC dan juga kasih susunan pemain terbaik pilihan kalian. Jangan sampai ketinggalan dan menangkan hadiah utamanya. Langsung aja kita panggil, ini dia Eva. Waduh gua nama belakang lu emang rada Iya. Sumilena. Nanti kita tanya lebih kita lanjut. tanya. Bro Evan, apa kabar Bro Evan? Apa kabar bro? Sehat, Keren, alhamdulillah. Bro Evan nih. Yes. Nah gitu. Oke, nice. Yes. Ini dia. Aman ya? Bro Aman. Evan. Kemarin baru balik dari Thailand membawa emas ya? Ya benar. Iya. Pasalnya kalau buat tom yum buat apa kan? Iya, betul juga. Ingin makan di sini, ngapain bawa dari sono? Ini kita sebelumnya mau nanya-nanya tentang teknik dasar. Aku kan pengen banget belajar tentang futsal. Jangan speechless dong. Enggak, saya cuma ngeliatin aja dari tadi ya. makanya, ini kan Kayak aku pingin pengen- banget. Pengen belajar teknik futsal. Iya. Apa teknik dasar futsal yang pemula itu harus tahu? Yang pemula harus tahu yang pertama, yang paling basic mungkin passing control. Nah, Passing gitu ya. control, Bau berarti dia ya. ya. Ah kok pesan? Masih nggak ini? Ya, masih ada. Jangan Siram ya? Jangan Iya, disiram, jangan makanya, disiram. masih nggak ini? Passing control Ya, itu paling penting ya. passing control, terus movement, dia harus kemana gitu, movementnya, ya itu paling penting sih. Tapi ada bedanya nggak sih Mas? Maksudnya gerakan pemain bola dengan gerakan pemain futsal tuh keciri nggak? Iya, bisa kelihatan kalau Dari pemain bola. apanya? Kalau pemain futsal dia udah kayak apa ya? Sebenarnya kalau pada basicnya sama, tapi kalau futsal lebih banyak bergerak gitu. Jadi dia nggak hanya di satu posisi itu saja. Jadi Dia setelah bisa bergerak, pindah. setelah dia passing, umpamanya dia orang belakang, dia passing ke sisi luar, dia bisa bergerak sampai jadi orang depan. Oh. Nah, itu sih bedanya. Berarti kalau dia dari orang belakang bisa ngoper ke luar, bisa jadi orang Bali kan kira-kira. Bisa. Nggak bisa kalau jadi orang Bali Mas. Ya kan bisa jadi orang apa aja. Tapi gini, itu juga yang jadi pertanyaan mungkin banyak orang secara posisi. Kalau di bola kita tahu tuh defender, midfielder, sama attacker, striker. Striker. Nah kalau di futsal itu ada namanya sendiri nggak sih? Ada. Apa namanya? Kalau mulai dari kiper, angkor. Angkor Angkor, itu yang belakang. Anchor tuh yang di belakang depan Iya. kiper. Iya, betul. Oke. Kalau Tugasnya belakang ngapain kiper itu? jaga bola dia. Benar. Ada tektokan Bagus. juga. Begini nih. Kalau angkor tugasnya ngapain? Yang depan kiper ini? Ya, dia lebih fokus ke defend dia. Tapi dia boleh maju juga. Boleh. Oke. Nah itu anchor. Iya. Abis itu Flank. flank tuh Flank kanan. ya, kanan kiri. Iya. Sama pivot. Oh yang depan tuh pivot namanya Iya, ya? pivot. Bukan striker ya? Bukan. Oh.
Tapi kalau flank tugasnya ngapain? Terbang kali, Bang. Sayap itu. Benar. Iya, bagian Nggak pinggir salah. kan dia. Iya. Ya. Nggak, tapi kan ada nggak, Mas? Ini aku mau nanya, ada nggak perbedaan antara posisi menyerang dan bertahan untuk pemain futsal? Misal pas menyerang dia adalah seorang pivot. Pas bertahan dia Ya, sebagai apa? ada. Apa itu? Ada. Dia kayak all around gitu. Kalau di futsal Indonesia ada, pemain kita juga ada kayak gitu. Jadi kadang dia menyerang, dia di semua posisi dia main. Oh, keren. Ya. Tapi berarti gini, kalau pemain futsal tuh dia diharuskan mungkin ya, atau dia tuh bisa lebih fragile. Fragile benar. Iya kan? Dia Iya, bisa fragile. bisa kemana aja. Versatile. Versatile, bisa lebih versatile ya. Dari anchor, dia mungkin pas lagi nyerang dia bisa ngegeser jadi flank. Iya, bisa. Dia ada. bisa Iya, muter gini. Iya, kan? iya benar. Jadi semua dia harus bisa tuh ya. Iya. Nggak Jadi bisa. umpamanya pivot pemainnya semua kaki kanan nih. Mm-mm. Yang angkornya nih kaki kiri. Iya. Jadi waktu dia bertahan dia jadi angkor. Oh, Tapi giliran kalau menyerang dia bisa naik jadi flank kiri karena nggak ada kaki kiri. Nah gitu. Itu Pokoknya kan bisa bisa, gitu ya? bisa. Wah, berarti kalau secara Tapi tergantung kualitas pemainnya gitu. Berarti kalau misalnya mempelajari pergerakan itu lebih futsal jadi lebih Iya, lebih banyak mobile kan? lah, iya. ya kan? Betul. Karena bisa ke kanan, bisa lu kiri. nanti secara ngurusin formasi juga gitu ya. Kalau dari pelatih gitu. Kita pakai formasinya akan cara Iya, menyerangnya gini nih. betul. Lu nanti ke sini. Betul. Lebih banyak. Kalau dulu di awal latihan futsal sewa berapa jam biasanya? Kalau aku dulu nggak sewa lapangan, Bang. Aku, dari- kita mainnya tuh di jalan. Oh ya? Iya, di jalan raya gitu. Jadi kalau waktu time out itu, Iya. waktu time out nggak ada. Waktu time out itu pas mobil atau motor mau lewat baru kita stop gitu. Jadi udah lewat, ya ada orang lewat, nggak gitu. Jadi mereka tuh ngusahain main setiap waktu sepi. Iya. Kalau lagi rame iya, banyak. Berhenti dulu kawan, kita berhenti dulu. Kebanyakan time out, Bang, kalau lagi rame. Iya. Kalau lagi lebaran gitu ya kebanyakan time out tuh. Penuh banget jalanan. Wes. Chill gitu. Dan kalau kita ngomongin masalah latihan nih, pemain bola sama pemain futsal latihannya sama nggak? Latihan rutin? Sama. Sama ya? Sama. Apa aja porsinya? Ya paling kalau latihan individu gitu ya. Ya paling nambah-nambahnya di gym gitu. Oh, kayak Ada strength individunya, iya, strength trainingnya, lari mungkin, jogging, kayak gitu. Sama latihan di lapangannya. Tapi kalau aku pribadi, kalau latihan lapangan sepak bola, aku lebih capek di latihan sepak bola. Oh, dibanding futsal? Iya. Bukannya kalau futsal tuh kan dia nggak berhenti gerak ya? Iya, Lebih tapi capek. kalau latihan ya, Oh, kalau kalau latihan. latihan, ya. Kalau latihan sepak bola lebih capek. Oh gitu ya. Tapi kalau lagi main, Kalau lagi main, futsal tuh lebih ya mungkin aku lebih ke futsal, lebih capek futsal soalnya. capek banget. Gue main futsal 10 menit keleyengan gue, kunang-kunang langsung ke tukang bakso gue. Pas itu, pas. Ternyata belum makan, gue lupa. Gue belum makan, lupa gue itu. Berarti kalau misalnya Kak Evan udah berapa kali mengalami ganti pelatih selama di timnas? Ini sekarang 1, 2, 3, 4, udah 4 kali Udah di 4 kali. timnas ya. Iya, Timnas. Ini kali keempat yang diganti. Yang Apa style yang paling cocok itu, Kak? Menurutmu? menurut saya yang paling cocok yang saat ini. Oke. Kenapa? Yang pertama pendekatannya ke pemain, dia orangnya detail sekali. Ternyata hal itu sangat penting untuk pemain futsal, hal detail, dan dia bisa ngebangun pemain, tidak cuma di dalam lapangan, di luar dia nge-treat pemain sebagaimana pola hidupnya gitu. Semua diperhatikan. Jadi jobnya dia bukan cuma pada saat kita sama-sama lagi di tim, Latihan ya. tapi pada saat kita di luar tim, dia bisa nge-treat kita gimana, kamu harus gini gitu. Oh, jadi pemainnya ikut tumbuh ya. Iya, jadi Bareng-bareng nggak ya. cuma main futsal, nggak cuma sekedar latihan, Iya. sekedar tanding, nggak. Oh. Tapi gaya hidupnya mungkin dirubah gitu. kehidupan di luar lapangannya ini juga diatur. Iya, benar. Kalau untuk strateginya ada yang beda nggak, Kak? Dari beberapa pelatih ini, Iya, heeh. iya beda. Yang semua ini beda. apa lebih ke apa? Menekankan ke apa? Kalau yang ini dia lebih ke defense sih. Oh gitu. event. Iya, defense.
malah dipikirin defense-nya Iya, karena defend. untuk nyerangnya nanti Iya, udah tahu kita dia udah akan iya jago gitu dia ya. dia udah apa ya namanya? Dia mungkin udah tahu kualitas pemain yang dia bawa nih. Jadi untuk dia lebih prefer kita tuh untuk ke defend aja. Makanya kadang kalau latihan kan aku orang depan nih. Iya. Oke, kalau nyerang aku tapi giliran kalau bertahan tuh Evan lari dari depan sampai belakang. Kadang nggak lari dimarah gitu. Oh, gitu. Iya. Kalau menurutmu Kak, misal yang kemarin strategi yang diterapkan gitu, apa yang membuatmu unggul ketika di final SEA Games kemarin? Mungkin yang pertama sih kalau Evan pribadi kita percaya dirinya lagi luar biasa ya. Semangat penting itu kita ya. lagi semangat kita lagi emang apalagi kan kita main di kandangnya mereka kan. Tandang lah ya. Iya, jadi itu sih yang buat kita menggebu-gebu emang Iya. itu. Secara mental juga naik. Iya. Artinya mungkin secara strategi ya udah seperti biasanya aja, Iya. tapi secara mentalitinya naik terus. Betul. Pas tuh, lagi merah tuh kalau di PS. Iya, semuanya lagi gini nih. Lagi ke atas tuh. Lagi Sehat semua on stamina fire, bagus, on fire, Iya. on fire. Dan ini bro Evan ini juga terkenal dengan tendangannya. Tendangan roket. Bukan tendangan si Madun ya. Tendangannya terkenal mempunyai tendangan roket. Dan Ada dua. Tendangan roket Bro Evan dan juga Kojiro Yuga. kalau Kojiro juga itu jadi Subasa. elang tuh. Tendang jadi elang. harimau. Iya, jadi harimau. Dan juga jadi top 4 pencetak gol terbanyak di Pro Futsal League 2025-2026. Wow. Ya. Keren. Ini nih teknik menendang di futsal. Nah, Kan kalau di bola kita udah tahu lah ya. Nah kalau di futsal tuh kan bolanya kan lebih kecil ya. Iya. Lebih berat, dia nggak melambung gitu bolanya. Lebih berat. Lebih berat ya. Iya. Nah itu ada tekniknya nggak sih untuk nendangnya? Sebenarnya sih kalau pada dasarnya teknik sih ya sama aja ya. Sama. Cuma tergantung kembali ke bobotnya kita tuh kayak gimana. Maksudnya bobot dari tubuh kita tuh kayak gimana. Kita perlakuin bolanya kayak gimana. Kalau ya itu semua sih kembali ke latihan. Ya. Kembali ke latihan. Dan ya yang pertama Evan juga itu tidak ada latihan betul-betul latihan Spesial untuk gitu ya? spesial buat tendangan gitu gak ada. Tapi karena kalau ceritanya tuh emang dari dulu tuh Evan tuh sukanya tuh lari. Oh. Lari bukan lari juga sih sebenarnya, tapi emang pada dasarnya tinggalnya Evan tuh di gunung, di daerah tinggi lah, di mana? Mohon maaf, di mana? Papua. Oh, Papua Di- Gunung berarti. Bukan di Papua, di Polimak, tapi kompleknya Evan itu paling atas gitu, kayak tinggi gitu. Jadi mau pergi sekolah, pulang sekolah, jadi pergi turun pulang naik gunung. Jadi setiap hari kesehariannya kayak gitu. Kakinya terlatih. Betisnya Nah, tuh ya. itu. Kaki itu, otot kaki. Jadi mungkin dari dulu udah kayak gitu ya. Terus tambah lagi kayak kepengen untuk main bola. Jadi mungkin kayak ada waktu larinya terus naik turun gunung gitu. Nah, makanya itu mungkin salah satu hal yang ngebantu. Yang membuat bobot tendangannya jadi Iya. lebih ya. Terus Nah. biasanya nendangnya pakai kaki luar apa kaki meja? Nggak usah didorong, Mas. Nggak usah didorong dong. Saya kan Kaki masih luar pengen apa kaki ngomong. dalam kan maksudnya? Kaki luar apa kaki dalam biar kenceng. Ya kan biasanya kan kalau di futsal suka ada tuh yang di Ya. Kalau aku sih semua sih. Semua. Oh jadi nggak Iya. nggak ada spesifik kayak Nggak ada. nendang kenceng Yang pakai penting bola di situ sikat. Oh, apapun Apapun lagi caranya ya. posisinya ya. Posisinya Jadi kayak kalau lagi gimana pakai kaki luar, nggak bisa. kaki Soalnya luar. kan kalau futsal kan lapangannya kecil ya. Kadang kita baru terima bola udah ada lawan nih. Iya. Kadang kan ya yang buat pemain kita tuh beda tuh kayak gitu. Jadi ada yang masih mau kontrol gini, tiba-tiba lawan udah semakin dekat. Makanya kalau Evan pribadi tuh gimana bola datang udah yang penting pindahin bola. Oh, Yang penting pindahinnya udah ke gawang aja. Makanya itu mungkin sering terjadi golnya tuh karena gitu. Yang pertama kan gawang itu dia gitu aja tuh bang. iya benar. Dia nggak kemana-mana. Iya. Kemana-mana. Dan gawang gitu aja, nggak pernah ada yang bentuknya bintang. Iya. Nggak ada. Susah. Aneh Susah. kalau aneh. Kecuali di Shaolin Soccer ya. Iya. Jadi kan udah gawang udah kepatok di situ dari awal kita latihan kita mau ngapain kita udah tahu gawang di situ. Jadi giliran bola datang udah Evan tuh kadang nggak suka banyak mikir. Gitu. Langsung aja. Langsung aja finishing. Ya membuka opportunity aja ya. Iya. Jadinya ketika itu ada peluang sikat dulu aja tuh. Iya. Kalau nanti akhirnya jadi rebound masih bisa kita ambil, kita Betul. coba lagi gitu kan. Iya, iya. Oh, makan tapi kenceng banget kakinya berarti. Tapi kalau kenceng banget gitu ada nggak kiper lawan? ada gini. Elah gitu. gitu. Kayak Virgil van Dijk waktu itu loh. Gitu loh. Ada nggak yang sempat gitu Van?
Kalau di kayak SEA Games. kalau di SEA Games nggak ada. Nggak ada lah ya. Iya, lawannya udah siap semua. Iya. Mau dihujat satu negara itu mau kalau gitu. Rame itu di sosial media ntar ya. Permisi. Oh, silakan. 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 Kabar, ini silakan. Makasih. Ya, Ya. sambil diminum. Silakan. Thank you, Mbak, ya. Tadi ngobrolin apa sih katanya? Tadi ngobrolin Soal tentang pengalamannya, senam. ya. Tapi tentang bola tadi Oh, kan aku futsal, dengar futsal, futsal. futsal. Oh, futsal. Futsal. Ya. Lu yuk suka futsal nggak? Kan kalau bola udah jelas suka lu Iya mah. sih, suka kemarin juga waktu ke Thailand kan ngelihat semuanya tuh pas nyampe Thailand SEA Games semua gitu loh. Iya, iya, iya. Semuanya di bener-bener kayaknya di Thailand tuh sangat diiniin banget ya, kayak kalau ada satu event sport tuh dari airport aja tuh udah banyak iklannya. Oh, iya. Dipromosikan segitunya ya. Dipromosiin banget. Nih ada Evan. Sekalian Ya. kita. Lu juga ada yang mau ditanyain nggak? Kayaknya penasaran soal futsal kayaknya dia. Iya, aku tuh penasaran banget Kak, karena kan kalau di Indonesia nih sebetulnya sempat bener-bener naik. Rame, betul. Terus kenapa sih kalau sekarang ini sepertinya kurang dapat perhatian lebih? Kalau dari Kevin sendiri ngeliatnya gimana? Mungkin karena industrinya sih kalau aku emang harus dibesar-besarin lah pokoknya. Iya. Makanya kita selalu juga butuh media-media gitu. Betul, Itu betul. paling dibutuhin sih Bang sebenarnya. Iya. Karena zaman sekarang ya kalau nggak ada media ya sama aja kan. Iya. Jadi itu semoga bisa biar banyak brand-brand besar gitu yang masuk ke Iya. futsal. Itu sih yang ngebantu. Intinya biar gaungnya ini semakin gede. Ya kan dengan bantuan media-media, makanya Mention Radio hadir Nah, untuk hari itu. ini, Hari inilah hadir untuk itu. Inilah harinya. Siapa lagi orang yang memperhatikan futsal selain Mention Radio? Karena kemarin kita waktu sama Coach Justin juga ngobrolin tentang futsal. Iya, bener-bener. Dan dia bener. prediksinya benar. Betul. Dia memprediksikan. Dia prediksi loh. Indonesia emas untuk futsal. Kalau kalian belum nonton, silahkan ya, Ya. ke playlist kita. Ya, ada di sini. Sama Coach Justin. Nih. Tuh, potongan klipnya. Ya. Ini kita ngomongin yang tadi lagi soal masih penasaran soal futsal soalnya kalau gue ya coach. Nah ini peluangnya untuk dapat emas kira-kira gimana? besar. Bisa. Iya kan, ya minimal 50% lah. Oh. Kan main di Thailand. Iya. Thailand emang jagoan lah. Selalu 90% disapu bersih sama Thailand. Tapi gue bilang tim ini definitely punya peluang besar untuk kalahin Thailand. For sure. Tuh keren banget. Mohon maaf ya. Mohon maaf Sorry ya. di sini banyak yang gila. Kak Evan kayak ini apaan sih? Tapi aku mau nanya boleh gak sih? Karena tadi pas perkenalan kan seperti kenalin nama aslinya kan. Iya. Tapi aku tahu Kak Evan tuh nama. Evan Iya. Sumi. Kalau aku tuh Nyebutnya apa? yang ada di pikiran Evan Movic gitu. Ya, Asik. Itu tapi yang asli tuh yang mana? ya Evan Somilena. 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 Keren ya, Somilena. Itu fam. Ya, itu mana saya. Somilena. Indah ya kalau fam-fam di timur tuh indah. Keren, Gus. iya kayak beda banget Iya, gitu Somilena, namanya. Somilena. Nah, Movic nih Itu dari ini sih, Mbak, apa namanya? Ya dari Ibrahimovic. orang-orang di media juga. Ibrahimovic ya. Gak, yang pertama Inspirasi, emang inspirasi. ya aku emang inspirasinya tuh Evan Movic. Maksudnya kayak ya karakternya sih yang buat aku suka sama dia karakternya. Mau gimana pun caranya karakternya itu gak pernah berubah. Keras di lapangan Iya. tapi tetap respect satu sama lain dan segala macam. Tapi Oh, dari Ibra? Ya, iya. Bener. Dan ya emang aku juga kan suka dari dulu kan emang suka bela diri juga. Oh, jadi Jadi ya Mirip. aku suka posting ininya tapi aku nggak bilang Evan Movic gitu, nggak bilang. media tuh yang Nah, media orang-orang di media yang bilang kayak gitu. Maksudnya kayak ya mungkin yang suka-suka Evan lihat oh ini Evan posting-posting Ibrahimovic. Jadi udah langsung mereka sambung gitu. Ya sudah sebagai apresiasi untuk mereka Evan langsung pakai sampai sekarang iya, gitu. jadi nama panggung ya. Iya, Evan Movic. Nice. Nah, tapi menurutmu dari sekian banyak klub yang dihuni oleh Ibrahimovic, Ibrahimovic terbaik di klub Di mana? apa? Ibrahimovic terbaik kalau Dia ada aku- deg-degan nih, aku juga ada deg-degan Iya, nih. bener nih. Gak usah dijawab juga gak apa-apa sebenarnya. Ayo please, tolong. Butuh pengakuan bang. Yang butuh pengakuan. Kita perlu itu. Kalau aku lihat prime-nya sih waktu di Juventus sih. Ya kecewa. Kecewa, bro. Tapi aku Kecewa, sekarang bro. lebih suka dia di Milan. Kecewa. Iya, kalau Inter Lebih malah sakit berat hati, ya. lebih sakit hati. Tapi Iya. dia tuh lagi sia-sianya di Inter karena pas lagi di Inter
lawan Barcelona, Inter kalah. Iya. Pas dia pindah ke Dia Barcelona, pindah ke Barcelona, Barcelona kalah. Kalah dia. Barcelona yang kalah. Iya. Barcelona kalah. Lagi kalah. Ya namanya orang nggak semuanya sempurna ya. Iya. Nggak setiap match dia kan not the only god lah Iya, ya. benar. Kan masih ada banyak godnya. Tapi awal cintanya emang dari Ibrahimovic atau yang mendorong kamu ke futsal ada satu pemain yang kamu suka terus kamu pengen ngikuti karirnya kan? Kalau sebenarnya sih pada dasarnya ya, kita anak timur itu kita nggak tahu dengan futsal. Pada dasarnya. Kita tuh lebih prefer ke sepak bola. Pasti ya. Karena kita semua di sana tuh mau jadi bossa losa gitu. Boci, kakak boci. Sepak bola kita mainnya. Mm-mm. Tapi waktu pertama futsal masuk di Papua, yang ngedorong kita tuh karena tiba-tiba kita dengar juga ada salah satu anak Papua, senior dari Papua, legend juga, Kakak Jailani Lanjanibi, itu legenda dari Papua, itu juga kayak kita buat kita harus gimana caranya untuk terusin itu nih, lanjutin karena cuma satu-satunya dia. Iya. Sekarang kan udah ada beberapa lah di timnas ya. Ini. Ya kalau dulu kan cuma dia, jadi kayak ya kepengen sekali. Nah di situ ada tim Black Steel juga dari Papua. Iya, Black Steel tuh. Kalau Evan pribadi yang kayak ini Evan Evan waktu itu mulai kayak pengen sekali tuh karena ada legend juga udah pensiun dia, ada Caesar Siletonga pivot juga. Nah itu yang membuat Evan kayak oh ini saya harus jadi kayak dia nih. Karena mainnya kan sama Bang Jayang tadi Lanjani kan. Jadi Evan kayak nggak bisa harus main kayak dia, sampai Evan edit foto sendiri. Jadi edit kayak foto dia tuh. sendiri ya. Evan waktu itu tuh tapi nggak tahu itu waktu zaman HP kalau Papua bilang HP kayu ya. Gede-gede. Iya, HP yang kalau orang telepon tuh dengar di gedung sebelah juga kayaknya dengar yang speakernya besar-besar Gede itu banget ya. ya. Tapi itu jadi kayak manifest juga berarti ya. Nice. Selalu indah ya melihat dan mendengar perjalanan karir dari orang yang punya mimpi sampai achieve mimpinya gitu loh. Evan pernah edit foto tuh gini bang, semangat berlatih, mau kayak seakan-akan beliau yang nanya ke Evan nih, semangat berlatih, mau jadi aku ganti pivot Garuda nggak? Kayak gitu, edit sendiri terus tempel di rumah. Itu untuk memotivasi juga jadinya ya. Dan sampai sekarang ya itu sih suka-suka ketemu beliau. Oh, masih tetap Sekarang udah ada di tahap ini. tapi kayak- masih tetap amazed ya bisa ketemu sama beliau kayak wah. Idola. Dulu tuh gue cuma bisa ngelihat, gue bisa ngedit lu doang. Iya. Disimpan di kamar, sekarang bisa ketemu langsung gitu. Betul. Nah, tapi waktu itu mulai untuk main bola. Itu dari kapan? main bola. Oh, main bolanya. Kalau main bola sih memang udah dari kecil bang. Dari kecil. Ya, tapi kalau futsal kita baru kenal itu sekitar 2008-2009 lah. Itu baru masuk di Papua kan soalnya futsal itu. Dan waktu itu langsung masuk, terus mulai seriusnya di tahun 2012 apa. Itu juga enggak serius sih bang. Kayak maksudnya bukan enggak serius tapi kayak kita Evan jalani semua tuh bareng nih. Misalnya hari ini main futsal, ntar ada ajak main bola. Sampai nanti di 2014 atau 15 itu baru ada pertandingan Liga 3 gitu. Evan main di pertandingan Liga 3. Nah, nanti setelah itu ada turnamen futsal di Papua. Nah, Black Steel yang sekarang ini, tim Evan sekarang ini main di Papua. Evan main di situ, nah kelihatannya di situ. Main lawan Black Steel kelihatan di Black Steel. Udah langsung diajak Black Steel, ada turnamen lagi di Manokwari kan. Ya, Evan main lagi di situ. Dari Black Steel diajak main di Black Steel karena pemain Black Steel waktu itu semua lagi dipanggil timnas. jadi butuh tambahan Iya, pemain butuh nih. tambahan pemain. Udah Evan main di situ, ya. Main di situ baru ternyata pas waktu main di situ ada pelatih timnas kemarin Bang Sayan. Dia mau panggil Evan untuk main di timnya, ada Permata. Tapi Evan kabari Black Steel, bos ini Evan lagi dipanggil untuk main di sini. Gak usah, ikut saya saja tetap di Black Steel. Udah dari situ langsung dibawa 2017 akhir. Dibawa ke Jogja. Dari situ full. Dari situ dari langsung futsal mulai ya? fokus di futsal udah sampai saat ini. Habis itu langsung profesional. Iya. Iya. Karena pas di sana juga sebenarnya udah profesional di Black Steel udah Hitungannya profesional ya. Iya. Udah profesional sih. Habis itu ke Jogja. Iya. Ke Jogja pernah makan sate kelada nggak? Pernah dong. Wis, tuh. Pernah lo pasti lama ya di Jogja ya? Iya. Di Jogja berapa tahun, Van? Aku tes sama Black Steel di Jogja tuh hampir kurang lebih 5 tahun. Lama nggak mungkin nggak pernah nggak makan nyobain. celana. Nggak makan. Lu aneh. Iya. Iya. Tapi kalau juara Iso. Loh.
Lo kok iso? Cocok. Lo kok iso? Yo opo iki? Enggak, ya apa beda? Ya apa Oh, beda. Surabaya? Oh, ya udah. Kamu enggak usah sok tahu kamu. Ya udah nggak kan nyoba gua. Ini Jogja. Kan usaha ya. Gua juga nyoba. Jogja is me. Semua ismi lu. Tapi nggak pernah ketemu Kak Yusri waktu di Jogja 5 tahun ya? Nggak pernah. Tahun berapa, Van? Tahun mulai itu dari 2018. Oh, dia udah di sini. Udah di sini aku Udah di 2018. Jakarta. 2018 awal sampai 2023 berarti ya? Iya. Iya, di sini agak pantas. Nggak pernah ketemu. Tapi pernah ketemu Mamat nggak? Enggak. Mamat Alkatiri. Mamat Alkatiri, pernah. Kalau enggak Ari Keriting, pernah Ari Keriting enggak? Itu Jogja juga. Kan biasanya kalau di Jogja tuh ada asrama Papua. Iya. Asrama Papua dan di situ biasanya Sering saling ngumpul. kenal. Iya. Perantau-perantau. Tapi pertama kali merantau ke Jogja. Dari Papua ya? Dari Papua. Sekolah dari Papua? Waktu pertama kali Iya, ya. pertama kali merantau. Enggak, saya waktu pertama kali itu berangkatnya ke Surabaya itu seleksi. Oke. Seleksi tim sepak bola Bayangkara. Oh, Bayangkara FC. iya. Iya, Bayangkara Evan nggak lolos. Evan pergi seleksi lagi di Persela Lamongan. Lamongan. Iya. My hometown. Asik. Ya semua tentang Kak Yusri. Kenapa Dunia sih? ini berputar karena ada Yusuf di tengahnya. Tapi nggak tembus juga. Nggak tembus juga? Iya, Oh. makanya langsung pulang kembali ke Papua main Liga 3 tuh. Oke. Itu baru. Baru Setelah tuh. dari situ baru Black merantaunya yang betul-betul merantau tuh Sama langsung Black ke Steel Jogja ya? tuh. Ke Jogja. Ya, Black Steel. Oh gitu. Tapi ada nggak yang wish list yang belum tercapai di futsal? Futsal. Sebenarnya banyak ya. Tapi yang paling Evan prefer itu untuk bantu timnas untuk sampai di level dunia. Maksudnya di Piala Dunia sih. Piala Dunia futsal ya? Iya. Asia kan udah. Asia udah nih. Southeast Asia ya? Iya. Southeast Asia udah. Mau naik nih habis dari sini Asia dong. Iya. Iya, Asia habis itu dulu. Asia kan lagi main mereka nanti nih. Iya. Evan gak sempat main. Kayaknya sedih juga sih Iya. sebenarnya. Lagi cedera ya Pak? Iya. Cedera nih. Ya. Menurutmu siapa yang dari Asia yang kamu anggap sebagai lawan terkuat? Asia. Asia. Asia nih. Asia kalau Evan sih kayaknya sih masih Iran ya. Oh Iran. Masih Iran, tuh ya. bagus futsalnya. Kalau di futsal Iran sih masih Kalau di levelnya udah dunia banyak ya. banyak. Argentina ya kayak gitu-gitu. Brazil ya. Brasil, Spanyol, Portugal gitu-gitu. Iya iya. Masih banyak. Udah di level ya. Banyak kalau Iya. udah ke sana ya. Iya. Ronaldo kan juga main. Ronaldo Kayak mana? mana? Ronaldo mana? Ronaldo Wati. Ronaldo mati lagi. Ini gimana rasanya ketika timnas Brasil bawa pulang emas SEA Games kemarin nih, Bang? Berhasil SEA Games bawa emas. Ada Indonesia Raya naik podium. Iya. Waduh. Itu sih ya puji Tuhan itu senang banget, Bang. Bangga juga sih aku sebagai pemain bisa ada menjadi bagian dari sejarah itu tuh Iya. bangga sih. Tapi nyangka nggak dari awal gitu dengan banyaknya tim-tim lain yang mungkin juga Nyangka. kuat gitu. Nyangka. Udah dari Iya. tim tuh udah tahu nih kayaknya Iya. kita bakal dapet nih. Aku udah yakin, aku pribadi nih udah yakin dan tim yang bagusnya bukan cuma aku aja nih. Tim semua yakin. Bahkan apa yang udah kita omongin nih, Bang, di meeting. Pelatih kita Hector, dia bilang gini, kita gak boleh terlalu berekspektasi tinggi. Yang pertama, oke, netizen apa semua masyarakat mau Media. kita emas. Ya, tapi itu hal yang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol itu gimana caranya kita main di dalam lapangan. Iya kan, itu yang kita persiapkan itu aja. Kalau kita persiapkan hal itu terus kita buat hal itu sebagaimana yang kita latih, ya pasti bisa, Jadi Mas. kenyataan. Dan dia bilang, Bang, yang jadi nyata itu, yang dia bilang itu, ya kalau kita kalah sekali bukan berarti kita kehilangan semua gitu, kita kehilangan emas. Bisa saja kita menang lawan Myanmar, kita kalah dari Vietnam, kita menang Malaysia. Dan itu yang terjadi, Bang. Kita menang Myanmar, kita kalah dari Vietnam. Kita menang Malaysia, kita menang Thailand. Sesuai, Bang. Sesuai yang Sesuai dibilang prediksi coach ya. semua. Sesuai. Wow, sesuai yang diomongin ya. Iya, sesuai. Nih kalau gitu pasti ada momen-momen yang jadi memorable dong pas di saat itu. Iya. Itu apa tuh? Boleh dikasih tahu nggak? Yang pertama tuh yang pada hari terakhir waktu kita mau main itu ada sempat meeting kan, dan itu ada satu cerita yang buat yang Hector bicara dan buat Evan sedikit tersentuh tuh. Dia bilang ini harinya kalian,
Maksudnya ini harinya kalian. Kalian gak perlu lihat untuk hari ini, tapi kalian ingat bagaimana dulu susahnya orang tua kalian membelikan sepatu untuk kalian untuk bermain futsal. ISQ ya dia main. Iya. Bener. Jadi ISQ jadi dia. itu Bang, Nggak usah. Ngapain? Nggak usah dicolok biar nangis, Nggak usah nggak sampai perlu. segitunya Nggak lah. perlu, nggak perlu. Ini kan Kok ikut nangis lo? jadi itu itu tersentuh kayak sih. iya, soalnya kalau Evan pribadi kayak wah ini cerita Evan ini. Iya. Jadi cerita tentang maksudnya kayak Evan rasa wah ini cerita tentang jalan hidupnya Evan tuh kayak gini dan ya yang dia bilang itu ternyata betul, itu sih yang paling tersentuh sih. Ya. Sama tersentuhnya satu lagi karena cedera sih aku. Iya, abis itu. Jadi setelah final, setelah beres baru tahu kalau itu cedera atau pas lagi di Ya, pertandingan aku final? cedera di match pertama Bang. Wah, serius? Di match awal di SEA Games Di itu. match awal lawan Myanmar. Baru main itu aku Bang, baru dikasih masuk. Langsung udah cedera. terlalu keras kali Van. Maksudnya nendangnya. Udah over sih kayaknya. Futsal Kayaknya pasti udah kencang overtraining dong. sih. Overtraining. Iya, Overtrain. sepertinya. Oh. Tapi sebelum ke situ kan emang aku udah cedera Bang. Hmm. Di kiri kaki kiri sama kanan itu ada cedera di tendon patella. Tapi dipaksa terus. Nah kemarin cedera yang lawan Myanmar itu, Evan kira itu cedera Biasa. ini, Oh, ternyata cedera baru lagi. Oh, beda cedera Iya, di ternyata. tulang rawan, cartilage. Itu makanya langsung, aduh, nggak bisa main. Tapi Nah, Evan langsung dipulangin saat itu atau gimana? Enggak. Stay Evan di masih sana? tetap sama tim di situ, ya dibantu sama medis, sama Evan sendiri di kamar kayak kompres, air panas, air dingin gitu-gitu terus. Mau coba main besok lawan Vietnam, tapi mungkin kondisi kurang meyakinkan. Ya. Jadi coach Hector bilang sudah mendingan rest dulu. Jangan dulu gitu ya. Iya. Ya itu yang terbaik mungkin Iya. Van. Ya. Ya untuk Makanya nggak sempat main kan waktu lawan. Tapi pas hari berikutnya lawan Malaysia, Evan ngotot itu Bang, ngotot sama diri sendiri kayak bisa nih. Soalnya kan kalau coach Hector kan kalau dia tanya kondisi gimana, kalau kita bilang aduh coach sedikit ini, dia nggak akan mainin ya. Jadi waktu itu pas lawan Malaysia dia bilang, Evan gimana kondisi? Saya nggak mau lihat dia Bang, saya cuma gini aja terus angkat tangan gini. Jadi ya daripada nanti ada basa-basi maksudnya nanya kamu cedera ini, Iya. iya. Mending saya cuma gini aja, cuma bikin tangan gini aja. Terus Langsung dia tuh, dia masuk dia tuh. juga Iya gini. langsung dia masuk Dia juga langsung masuk paketan. gini. Nggak nengok. Gak nengok Iya. juga ya. Ya, yang pada di situ ini berantem apa ya? Musuhan apa? Cuman doang. Masalahnya saya nggak bisa lari betul-betul lari normal gitu Bang, nggak bisa lari soalnya kalau lari kan pasti kakinya sedikit tekuk sama lurusnya sekali gitu kayak sprint iya, gitu kan. iya. Evan nggak bisa Bang. Nah tapi hari itu emang minum painkiller, semprot Iya. gimana caranya biar bisa main. Oke. Tapi puji Tuhan pas dikasih kepercayaan main itu langsung Evan golin 1 makanya langsung kayak ih bisa gitu ya kadang. Padahal dengan kondisi yang enggak Lagi. 100% Iya. ya. Iya, Tapi perjalanan. setelah itu gimana tanggapan dari coach gimana pas ngelihat kayak gitu kayak oh ternyata sehat besok main lagi dari pertama lah gitu. Iya, besoknya beliau kasih main lagi. Oh, bener? Tapi emang ya karena mainnya dengan cedera ya Bang ya, Iya, jadi iya. sedikit susah. Makanya beliau sempat bilang juga maksudnya ke orang-orang kan dia tuh selalu berdiri untuk pemain Bang. Jadi kalau pemain ada ini terus digomongin sama netizen apa-apa, dia berdiri buat pemain Bang. Wah itu sih. Tuh, Ruben Amorim nih. Ini bagus. Jauh mas. Iya. Ngomongnya jauh mas. Hector Souto nih yang harus dicontoh. Ruben Amorim sistem. Jangan sistem pemainnya dia. Bentar, kayaknya Ruben Amorim kebanyakan main Mobile Legends The Dark System kan maksudnya kan? The Dark System kan? Ruben Amorim nih. Tapi kalau boleh tahu dari pelatih-pelatih kan sebelumnya pasti udah pernah ketemu dan dilatih pelatih lain kan. Iya. Hector nih one of the best gak menurut Iya. Evan sendiri? Kalau- Sejauh ini paling the best yang ngelatih Evan dan tim futsal. Ya kalau Evan pribadi sih semua pelatih ingin kita yang baik ya Mbak. Tapi kalau Evan sendiri ya kembali ke hasil. Kalau sama Hector itu ada hasilnya sih soalnya. Hasilnya. Iya. Betul. Hasilnya nyata ya jadi Nyata ya. gitu. Akhirnya balik lagi ke hasil akhir ya. Iya. Kalau Tapi pada dasarnya semua pelatih emang mau nampilin yang Iya. terbaik lah. Gimana pun caranya versinya dia kan pasti beda. Iya. Ada cerita behind the scene yang mungkin orang-orang atau media belum tahu dan
eksklusif di Mention Radio ini bisa diceritakan nggak Van? Apa kira-kira? Tentang apa tuh? Cerita-cerita di balik kemenangan kemarin, apakah merayakannya kah atau apa yang Atau ada drama mungkin? ada drama di pertandingan kah yang mungkin kan kemarin kita tahu ada kecurangan. Ah. Iya. Tuan rumah kan Iya. itu, Van. Sempat Katanya. rame katanya. Sempat rame katanya ya. Kan makanya yang ini di cabur lain, Iya. yang kayak di skateboard yang kemarin siapa namanya itu anak Bandung tuh, dia menang kan yang meluk official bahkan nggak cuman Indonesia, Malaysia meluk. iya, Karena iya, mereka merasa kayak ada sesuatu nih di balik ini semua kayak ada kecurangan gitu Dari tuan rumah gitu. rumah Ya, gitu. benar. Kalau dari kita sih kayaknya nggak ada sih, nggak kelihatan sih. Soalnya mau kelihatan gimana, mau curang gimana, kita menang 6-1. Iya. Jauh Telak banget. bro. Jauh. Telak. Skill ya. Iya. Kita udah tutup semua kecurangan itu dengan hasil yang Asik, mantap. 6-1 bos, 6-1. 6-1 tuh Ruben Amorim Enggak, Mas jangan ke Ruben Amorim dulu. Kasihan ini juga ada yang Udah di depan. dipecat masalahnya. Dia juga udah dipecat. Tapi kalau Udah kelar. Enzo Maresca nggak salah apa-apa. Iya. Ruben Amorim keras kepala sih. Parah. Jangan gitu dong. Ini dong. Contohnya apa? Pilih Hector Souto. Untuk pelatih MU. Pelatih MU. Jangan deng. Nah ini juga mau nanya nih kalau boleh, ini mah kalau boleh aja ya dijawab sama Mas Evan nih. Kemarin itu dapat bonus gimana Mas? Pengen tahu dong boleh nggak sih? Boleh gak sih? Sige. Itu udah gimana kalau boleh tahu aja nih mah. Dapat jam Rolex nggak kak? Asik. enggak Woi. lagi. Enggak itu. Oh, Sorry. nggak jam Rolex ya. Iya. Nggak dapet. Tapi bonusnya kan kemarin lumayan lah ya Van ya. Ya. Kebeli apa kira-kira kalau di? Kalau bilang lumayan, ya lumayan. Boleh kali Maksudnya, PS51. Buat kamu. Ya buat aku. Enggak dipalak Buat dong. aku. Nggak usah. Malah aku yang sini karena kayaknya mau dapat PS ya. Nggak, kamu baru sekali. Kita udah setahun di sini kan Nggak pernah dapat. Nggak pernah belum dapat nih. Van. Ini hostnya lah satu lah ya. Satu stick satu tapi. Ya kalau minta nggak bisa bang, beli di sini baru. Iya. Beli apaan? Makanya kalau mau follow Mention Sport FC. Oke. Di situ ada Bisa, giveaway. bener. Tiap mau bulan. PS5 Tiap bulan. ada Nintendo Nintendo. Switch juga bisa. Kita bagi-bagi. Itu. Ya. Nggak, tapi itu oke lah. Ya oke. Oke. Udah Kalau cair ya? udah puji Tuhan udah. Iya dan di SEA Games tahun ini kan itu mencatatkan rekor kan terbanyak Iya. jumlah Emas. Enggak, pokoknya total medalinya. Medali Iya, ya. Paling banyak 333 Indonesia tuh dapatnya. Emas apa aja futsal? Waduh banyak. Banyak. Banyak Iya. campurnya. Tapi kalau dikumpulin tuh Peringkat 2 kita ya. Iya. 91 emas. Kalau lu tadi sebutin ngelis banyak kan. Iya. Ada futsal, catur, Mulai asal. mulai skateboard, asal. skateboard iya. Skateboard, ya, iya. skateboard jelas. Iya, terus ini tahu hoki. hoki. Wah, berarti dia itu Hoki. untung-untungan tuh. Ya, Ya, itu Iya. hoki. nah kali ini hokinya bagus. Iya, hokinya bagus kalau Hokinya itu. lagi bagus. Kalau itu bagus. Tapi itu salah satu cabur yang spotlightnya juga kurang ya padahal Iya. ternyata Indonesia keren banget. Nah loh itu di situ. makanya kan ketika ini jadi sejarah dengan 330 total medali yang didapatkan gitu. Itu kan harusnya jadi kayak wah gitu. Ya padahal sebenarnya kalau misalnya mengumpulkan emas itu kan bukan berarti ada olahraga populer, ada yang nggak populer. betul. Iya betul. Semua olahraga dan semua cabur di Indonesia semuanya berjuang untuk mengharumkan Iya, nama Indonesia. Itu dia yang paling Betul. penting. Tapi yang di media hanya itu saya disitulah Mention Radio hadir. Hadir. Disitulah Mention Radio ada. Asik. Untuk memperhatikan nanti bisa jadi yang kita undang yang skater. Oh Iya, oh iya benar-benar atau yang hoki. Yang Iya. hoki. Kalau yang hoki tapi kita lihat dulu ya. Iya. Lagi hoki apa enggak ya? Yang hoki kabarnya Suhuyo. Hoki. Nah ini kalau boleh tahu mungkin banyak yang nanya juga ya di sosial media. Kenapa nama Evan nggak tercatat di training camp untuk AFC Futsal Asian Cup 2026? Ya karena yang pertama itu karena cedera ya. Cedera, Ya. ya. Jadi selepas dari SEA Games itu coach Hector sendiri bilang nanti Evan kabari saya, maksudnya chat pribadi gimana kondisi Evan. Dan ya dia selalu memang kontrol gitu, tapi Evan bilang coach kemungkinan sih Evan mau ambil tindakan karena dia juga bilang
kamu harus mikir yang jangka panjang. Iya. Iya. Kalau paksa main bisa sebenarnya bisa paksa, tapi yang pertama nggak maksimal, ntar dihujat lagi. Katanya underperform. Iya. Serba salah ya. Iya. Tapi ini menarik. Sorry dipotong ya. Iya. Tapi ini menarik. Rata-rata dari semua atlet di berbagai cabur yang kita interview dan kita tanya, rata-rata pada concern sekali dengan yang namanya hujatan di sosial media ini, Van. Iya. Emang segitu ininya kalau kita udah di mes, Van? Segitu ngefeknya? Kalau Evan sih awal banget tuh emang ngefek. Kalau sekarang nggak ngefek. Yang penting nggak nyentuh keluarga, itu buat Evan nggak ngefek. Iya. Iya. Suka balas-balasin juga nggak? Nggak pernah. Tapi ngeliatin. Ngeliat ya. Baca Tapi aja cuma ya. sekedar lihat terus ya udah biarin. Gitu. Soalnya kan kalau lihat terus ini ntar yang ada keganggu lagi. Ada ke-trigger lah ya Iya. di sini untuk pengen balas, Iya, pengen apa benar. sebenarnya ada. Itu mungkin yang dikasih tahu sama coach Hector juga yang tadi bilang ya. Kita Iya. nggak bisa ngontrol apa Iya, yang di betul. luar. Itu kita nggak bisa ngontrol. Jadi ya udah biarin lah gitu. Tapi selama itu maksudnya selama itu nggak sentuh keluarga lah. Bawa keluarga itu Evan sih bodo amat. Iya. Tapi kalau udah bawa keluarga ya udah ceritanya udah lain itu pasti. Iya, harus dari sisi nggak usah nyerang sisi pribadinya. Iya dong. Kalau perform kan mungkin semua orang bisa ngomentari. Silakan kritik gimana pun silakan caranya, kritik. kritik. Walaupun nggak didengerin ya. Iya. Ya kan boleh aja, kritik kan boleh didengerin, boleh nggak gitu Iya. kan. Tergantung mana yang baik diambil, mana yang buruk kira-kira nggak bagus ya. Tapi kalau udah nyentuh keluarga itu beda Itu soal. beda cerita. Misal tiba-tiba ada keluarganya yang diganggu Iya. gara-gara performa jelek itu kan beda lain hal ya. Betul, gitu. Betul. Atau nggak yang didatengin tiap hari kan malam gitu, setan gitu kalau Itu beda. Tiba-tiba Itu beda, dikirimin itu makhluk gitu. lain. Dikirimin gitu. Kenapa lu? Itu kan meragain. Tapi aku pengen tanya juga tentang progresnya gimana sekarang, karena kita dengar sempat katanya habis operasi juga ya. Iya. Sekarang ya. Boleh update sedikit nggak sih tentang kondisi sekarang? Ya kondisi sekarang sih masih di tahap belajar jalan ya Mbak. Masih di tahap belajar jalan karena ya untuk saat ini paling baru sekitar 6 hari atau 5 hari lah pasca operasi. Itu emang baru banget masih iya masih sakit sih untuk pergerakan jalan. Kalau dokter sih memang targetnya sih 1 bulan untuk maksudnya terapi terus nanti untuk latihannya lagi di atas itu gimana pun caranya. Tapi ya kalau Evan pribadi sih ya mau lebih cepat lah. Iya, pasti. Mau lebih cepat, maksudnya mau ya berperang sama sakit sendiri lah gimana pun caranya biar bisa cepat kembali juga. Meskipun itu nggak di AFC ya mungkin bisa kembali untuk membantu klub. Masih mau tetap buat hal-hal lebih lah di futsal. Iya, betul. Masih mau kejar top skor mungkin di liga kayak gitu Ada sih. banyak turnamen yang pengen dimenangkan lagi Iya. dan lagi ya. Ada target pribadi juga gitu. Iya. Mudah-mudahan ya speed recovery lah buat Iya. Evan juga. Amin. Katanya kan ada yang bilang gini, ikan cepat, ikan gabus. Apa tuh, Mas? Lebih Cakep. cepat, lebih baik. Bagus. Terakhirnya bagus. Terakhirnya gabus. Udah bagus padahal. Terakhirnya gabus. Terakhirnya bagus harusnya Mas, bukan Tapi baik. lebih cepat, lebih baik nggak? Bagus. Iya. Sama aja kalian. Jadi berarti kalau yang di Asia ya ini ya yang lagi. Iya, Asia. Cup ya? yang mau Asia dimain ya? ini Asia. Asia memang nggak ikut, nggak di list. Iya. Tapi nanti masih ada kemungkinan untuk bisa masuk. Ya kembali ke pelatih sih. Tergantung pelatih. Iya, Ya? tergantung pelatih, tapi tergantung Evan juga. Ya gimana? Kalau Evan emang mainnya bagus, ya baru tuh. Boleh lah ya. Boleh. Nge-WhatsApp. Iya. Coach. Udah nih. Enggak kalau mainnya bagus gak perlu nge-WhatsApp Nggak lah. perlu WhatsApp. Iya. Datang aja los dengkul. Bisa kali AFC. Bisa kali Coach. Bisa kali masa. Yes. Tapi ya kita pernah ngobrol sama Coach Justin gitu bahwa ya industri futsal di tanah air ini sebenarnya benar kurang exposure, tapi sebenarnya di grassroots-nya itu masih sangat kental dari SMA kan, Van. Iya, Dari SMA kompetisi futsalnya itu ya masih jalan di beberapa. Jogja itu salah satu yang aku lihat juga Iya, bagus kompetisi benar, futsalnya benar, ya kan. benar, Kalau benar. di Amorogo atau Iya. di Kridosono itu udah kayak bawa supporter yang bawa bendera banyak gitu, Kang. Wow. Gak cuma sekolah, kampus juga. Kampus Iya. juga bener. Sekarang juga di Papua udah sering lah kayak gitu. Setiap tahun pasti ada event-event besar di Papua, makanya Evan juga ikut senang juga sih. Iya. Makin semangat untuk ini menggaungkan ini jadinya ya. Masih panjang, apalagi ya membawa emas ke SEA Games SEA kemarin Games. menjadi bukti nyata bahwa
ini loh bisa loh Indonesia meraih meraih emas di futsal Iya. di SEA Iya. Games gitu. Iya, benar. Kalau dulu mungkin Evan mengidolakannya yang ada idola lain, sekarang pasti anak-anak kecil di Ada bawah yang ngidolain mengidolakannya. Evan. oh, Mengidolakan pengen jadi seperti Evan, ya. Evan. Mungkin Terima kasih. ada Albertus gitu. Siapa tuh? Ada tetangga dia juga. Masalahnya. Kenapa bisa Dadang juga kan boleh? Iya. Adik Albertus itu ada adik Denias, adik Denias, Anda terlalu kayak Denias gitu. sang ilusionis. Demian. Nih kalau ngelihat si Asia yang tadi kita sempat udah ngomongin tuh lawan terberat di Asia tuh mungkin Iran. Gitu. Iran. Nah Sebenarnya sih banyak sih, Masih tapi banyak? kalau Evan rasa yang memang Terberat. paling kuat sih kalau Evan pribadi sih kayaknya Iran. Jepang gitu nggak ya, Pak? Jepang ya bagus juga, tapi Jepang dikalahin Iran juga oh masalahnya. gitu ya. Tapi ya kalau untuk ngomongin sekarang sih futsal itu udah saling kalah-kalahin sih sebenarnya. Iya nggak bisa dipastikan ya. Iya. Nih dia berat ternyata pas lawan ini Iya. bisa kalah juga kalah gitu. juga. Oh. Contohnya saja kayak kita kemarin tanding di Jakarta, ada negara yang Latvia itu, dia kan peringkat di bawah kita, tapi kita kan kalah dari dia. Maksudnya dia kalahin kita gitu. Iya, Berarti iya. jadi nggak ada cerita. Ya. Sebenarnya tidak ada yang mutlak Iya. siapa lebih jago dari Betul. siapa ya, karena semua bisa dikalahin ya. Iya Itu iya. bikin persaingan sebetulnya juga lebih seru jadinya ya. Iya Evan? benar. Masih belum bisa dia pasti menang nih. Iya. Kayak gitu ya. Tetap hati-hati Masih ya. jadi nggak jumawa sih. Bagusnya jadi situ. Di bawah Iran kira-kira siapa selain Iran di Asia tuh? Ya negara-negara di Timur Tengah sih kayaknya kuat-kuat juga sih. Qatar tuh negara bukan ya? Kota? Negara Kan negara. Qatar ya. Qatar. Ini Jepang, Thailand, Thailand masuk. Thailand. Iya. kurang ya. Ya termasuk kuat juga sih Thailand kalau Thailand di kuat. Piala Asia. Kan kalau ini mau nanya soal Black Steel nih. Menurutmu nih peluang si Black Steel Manokwari ini di Pro Liga ya? Ya, Pro Liga Futsal Futsal League, ini ya. seperti apa? Di musim ini ya? Ya. Ya musim ini sih sekarang kita lagi duduk di peringkat 4 ya, Black Steel. Tapi kalau untuk mau ngomongin ya kedepannya Peluangnya? gimana peluang-peluangnya sih ya kemungkinan bisa soalnya kan ya kita masih masuk di radar untuk main di Final Four kan. Jadi dari peringkat 1 sampai 12 cuma 4 aja yang di bawah. Dan kita masih puji Tuhan kita masih ada di 4 itu. Besar ya. 4 besar. Iya, iya. Jadi untuk kemungkinan soalnya kalau Liga Indonesia sekarang saat ini udah merata gitu Bang. Siapa aja bisa kalah, siapa aja bisa menang. Iya. Makanya udah sulit juga sih mau. Kalau di futsal tuh yang jadi MU-nya futsal tuh siapa Pak? Yang jadi tim Selalu terhebatnya tuh siapa Pak? Selalu tiap episode nih Klub kayaknya. klub terbaiknya di futsal di Pro Liga yang ibaratnya MU-nya futsal lah gitu. Yang seri mulu baru menang sekali aja udah bangga Iya. gitu loh. Yang fansnya congkak semuanya. Ada nggak? Ada yang lumayan kuat ya. Evan apa? Juventus Klub kesukaan. Aku sekarang udah ke ini. ke futsal. Enggak, aku ke Manchester City sekarang. Ada yang katanya noisy neighbor tuh Iya. katanya. Apa ya? Itu tuh ada gini Dua. Pak. Jadi gini Pak. Ada 2-0-nya, ada Ya, 2. jadi gini Pak. Ada duanya. Jadi gini, gimana ya? Oke, kita skip bagian itu ya. Gak baik lah, gitu-gitu tuh gak baik ya. Tangan lo. Gak baik, jadi Ini kita balik lagi tuh. Kalau di futsal menurut Evan sendiri perlu naturalisasi nggak? Pemain-pemain naturalisasi. Ya, kalau ini sih mungkin ada banyak pro dan kontra ya Bang. Betul, Pak. Tapi kalau Evan secara pribadi mungkin belum butuh. belum ya. Dan mungkin gak butuh juga sih. Oh iya. Karena yang pertama SDM-nya kita kalau ngomongin futsal tuh banyak banget Bang. Setuju. Kualitasnya dari sekolah sampai ke level nasional itu udah banyak banget. Yes. Ya karena kalau mau dilihat aja kemarin saja timnas U16, timnas U19 mereka bisa sampai di babak final dengan persiapan ya yang gak terlalu panjang gitu. Dengan belum ada liganya, liga usia, batas usia di sini. Kita bisa bayangin aja gimana semua itu udah terstruktur dalam jangka waktu panjang Bang. Apa Itu ya? ya siapa lagi yang melawan kita? Maksudnya gak butuh lah. Kita butuh pemain ini tinggal ambil aja ntar Ya. juga dia berkembang. Ya. Iya. Scoutingnya harus benar. Iya, betul. Dilihat dari ya tadi yang kita pernah cerita ya di grassroots-nya ini
masih mengakar gitu, Iya. masih kuat banget gitu. Jadi ya mungkin sejauh ini belum butuh, ya benar. belum butuh. Nggak Nggak tahu kita- untuk kita masa nggak depan tahu. gimana, Benar, nggak tahu. benar. Tapi sejauh ini sih mungkin belum sih. Nah, berarti yang dibutuhkan untuk futsal Indonesia saat ini apa menurut Evan? Kalau yang mungkin Evan punya pandangan, mungkin pelatih sih. Pelatih bukan pelatih yang apa, tapi mungkin perlu perbanyak pelatih bagus di setiap daerah. Ya, biar Bukan merata di juga. nasional aja tapi sampai di daerah-daerah. Jadi gimana caranya pemain itu dia bisa tumbuh dari daerah, dia naik ke level berikut sampai ada di level nasional. Kualitasnya tuh semua udah terstruktur gitu, Bang. Iya. Jadi si kualitasnya tetap terjaga ya Iya, dari jadi- mulai betul. awal, dari mulai dini. Jadi terus- karena ya pelatihnya bagus, dia bisa kasih tahu sistem futsal itu kayak gimana. Jadi dari level betul-betul nggak kayak kita gitu, Bang. Kalau kita kan kenal sistem gitu pada saat udah di usia-usia sekarang gini, baru Iya. kita sistem futsal tuh kayak gini. Tapi ya kita masih bisa bersaing. Gimana kalau pelatih-pelatih itu ada dari pada saat kecil gitu, Iya, pemain-pemain usia masih dini, kecil, iya. usia dini. Membayangkan yang baru tahu dengan sistem begini di usia segini aja, segini impactnya Betul. gitu. Iya, benar. Apalagi Itu, kalau Bang. di Betul, grassroots betul. mulai dari kecil. Itu sih kalau pandangan Evan tuh kayak Iya, gitu. Nice. Iya sih. Perlu itu. Nah, ini pesan untuk Ade Albertus, Dek Nanang, Dek Wanto itu yang baru mau mulai meniti karir sebagai pemain futsal profesional gitu kan. Apa, Pak? Ya, yang pertama sih niatnya sih, Bang. Niatnya sih. Karena niat itu ya hal yang emang kalau udah niat itu kan ya udah beda lah gitu. Karena jangan cuma mikir wah, sebentar kalau saya pemain ini pasti saya dapat penghasilan ini itu. Iya. Tapi nggak pikir yang aduh ini gimana nanti ya kalau saya kayak gini, umpamanya kayak sekarang ya cedera gitu. Gimana niatnya untuk kembali lagi. Itu sih niat-niat kayak gitu emang harus ditanamkan dari kecil, keinginan itu harus dilatih terus. Diluruskan motivasinya ya. Iya. Iya. Motivasinya diluruskan. Nggak cuma saya mau kayak gini, cuma datang aja latihan yang penting latihan lah gitu. Iya. Beda ya. Cuma habis itu pulang tidur main HP gini. Habis itu chat, "Bang, semangatin dong aku mau tanding." Gitu. Ada banyak yang DM begitu, Van. Lucu banget asalnya gitu ya. Iya ya, Bang ya. Bikin Semangat video Bang, dong, Bang. aku Bikin semangatin video. dong aku mau tanding. Semangatin, bukan pergi latihan tapi gini. Semangatin. Gimana mau menang di turnamen? Bener. Make sense, make Benar. sense. Iya. Anak sekarang tuh kayak gitu. Anak muda cuma enggak semua ya. Iya. Tapi beberapa ada yang kayak minta semangat gitu-gitu. Makanya Evan tuh kadang suka apa ya, Bang ya? Kalau di adik-adik Evan di Papua ya, Bang ya. Evan itu kadang macam pulang ke Papua tuh suka lari ke pantai gitu. Terus posting di Instagram apa macam nge-gym gitu, posting. Itu kan bukan untuk ini kayak gini nih kalau pemain profesional Bukan gini. gaya-gayaan Bukan, ya. iya, tapi kan Evan mau tunjukin biar mereka juga bisa lihat, kalau mau kayak gitu, harus saya juga kayak gini nih. Harus saya ada lari, saya ada olahraga sendiri. Saya nggak boleh cuma latihan 2 jam aja karena Harus kalau sudah, tim latihan 2 jam aja terus yang mau main ya kalau Evan pribadi sih mungkin nggak cukup, Bang. Karena cuma itu kita latihan 2 jam, dia juga latihan aja 2 jam. Iya. Tapi kalau kita nambah kan belum tentu dia nambah. Iya. Maksudnya nambah membedakan sendiri. ya, Iya, mungkin itu hal-hal ada keinginan dari diri sendiri itu sih. Iya, Sama emang betul-betul ya serius lah. Komitmen ya. Iya, komitmen. Iya, Komitmen untuk tetap serius di jalur profesional. Iya, jadi kalau misalnya ngelihat postingan Evan lagi lari di mana, bukan berarti lu harus larinya ke situ ya, Iya. karena jauh kan berarti pantai. Kalau aku lari di Papua masa iya kamu lari di Papua? Bang ke Papua. Aku pingin kayak Evan deh, aku berarti harus lari di pantai Papua. Nggak harus. Nggak harus. Di pantai Indah Kapuk juga nggak apa-apa. Boleh. Sama-sama boleh. pantai teman-teman. Iya. Ya. Asal jangan melipir ke ini ya, tempat makannya ruko-ruko itu. Iya betul, Holy Wing, Percuma. tolong jangan tiba-tiba Jangan lari ke Black tiba-tiba Hole. mepet ke Holy Iya. Wing. Jangan. Aku mau ke Pantai Indah Kapuk tapi di Arabikanya gitu. Nggak ngaruh. Itu Nggak nongkrong, ngaruh. namanya bukan latihan dong. Itu namanya ngopi. Tapi berarti Ivan pengen ngasih contoh yang baik-baik Iya, sebetulnya ya bagi generasi yang lebih muda ya Evan. Karena gimana Evan pernah dapat hal-hal itu dari orang-orang yang Evan Idolakan maksudnya juga. idolakan. Iya, Jadi iya. ya pengen ada yang ngelanjutin lagi dengan cara yang apa yang Evan udah lakuin. Semoga mereka bisa lanjutin itu. Ya, Keren. mudah-mudahan dengan menularkan kebaikan itu tidak berhenti sampai di sini. Benar. Yes. Oke, ini kita juga pingin Iya aja deh, Bro Evan untuk menandatangani ini untuk
memorabilia. Kita kita tiap bintang tamu yang kita ajak ke sini, kita selalu mintain Koleksi. tanda tangan untuk jadi koleksi ini kita. adalah jersey PKB. Iya. Beda. By the way, aku suka banget jersey ini Futsal. warnanya sama motif itu keren banget menurut Kayak aku. batik ya Dan motifnya. Indonesia banget gitu. Bentar Mas ini bintang tamunya jadi megangin. Ya pegang. Makanya, Mas, bukan. masa bintang tamu Orang-orang yang dia megang? inisiatifnya. Pakai apa? Ini aja. Putih aja. ya. Putih. Putih aja. Wait. Ini Bentar. harus kita bantu tarik sih. Kita geletakin dulu. Ini gelasnya Evan. Sini aja, Pan. Digeletakin aja dulu, Pak. Nah, biar ditanda tangan nanti baru kita angkat lagi. Oke. Emang kita nggak Kejepit Mas. Iya. Tengah. Tunggu kenceng ya, Tarik ditarik dulu. kenceng dulu. Oke. Sambil kita ngingetin juga buat Mansion Mania kalau misalnya lo pengen ngedapetin PS5 dan juga atau Nintendo Switch ya, silakan langsung di follow dulu ke Mansion Sport FC karena setiap bulannya kita akan mengundi 1 buah PS5 dan 1 buah Nintendo Switch plus buat Asosiasi Clipper Indonesia ACCI. Silahkan, lu boleh ngeklip kita sebanyak-banyaknya Ya. karena kita ada hadiah juga. Setiap episodenya ada 1 juta untuk 2 orang pemenang yang view-nya paling banyak. Jadi kalau lu mau ngeklip episode dari kita, boleh banget. Monggo sebanyak-banyaknya. Mau bikin Yusril Core, nah boleh tuh. Yusril Core, web gitu. Atau enggak bikin Nat Core boleh atau Dika Core boleh. Yang penting nanti banyak. Yang terbanyak kita akan kasih hadiah. Betul. Oke? Ya. Oke. Bisa. Ada. Ini Fari, tapi ini gold. Udah ini. Kita aman. Oke. Putih bisa. Nah, coba kita tarik ya. Kita tarik sampai sobek ya. Ini jangan dong. Belah 2 nih. Rak. Yuk. Terlalu kenceng nekannya. Bak. Gak apa-apa. Evan Movik. Keren. Kita simpan untuk memorabilia kita. Kita lepas di 2 juta kalau ada yang mau iya, di nggak ada. Tokopedia. Pak, Jadi mau dijual. Apa? bocor ya dah. Tangannya kebocor. Oke. Siap, terima Atau- kasih. Ya. Sama-sama. Buat Bro Evan, mudah-mudahan speed recovery ya. Speed Amin. recovery bisa Terima main kasih. lagi. Amin. Bisa berkarir. kita bisa lihat lagi nanti di liga di Pro Liga Futsal ya. Yes. Amin. Dan juga Amin. siapa tahu nanti bisa masuk di AFC juga bisa tuh. Yes. Kalau misalnya udah recovery-nya ya. Iya. Udah sembuh. Dan doa kami yang terakhir adalah semoga Manchester City Gak ada. segera Lah, ngapain doain menang- Manchester City? menang terus untuk mengalahkan Arsenal karena selisihnya tinggal 7. Ada 3 Ada tim se- di sini nih. ada Chelsea, ada seli- City, ada selipan doa tuh untuk apa? Tidak penting. ada 3 tim milih bersaing di liga yang sama. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Bro Evan. Sukses terus. Makasih banyak. Sehat selalu ya. Luar Thank you. event ya. Yes. See you, Terima Bye. Evan. Thank you. Sampai ketemu. Thank you, Mansion Mania. Mantap. Kita pamit. Saya Randy Kejamil. Saya Yusril Fariza. Saya Natasha Jermadia. dan Saya Evan Somelena. pamit undur diri sampai Dadah. ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye. Mansion Radio.